2026 ini adalah saat yang paling tepat untuk kamu jadi kaya. Dan yang menariknya lagi, ada polanya guys. Ini tuh bukan teori konspirasi, bukan juga sekedar prediksi random dari internet, tapi ada sebuah chart yang bisa menunjukkan kalau kamu itu bisa kaya dan ada cycle-nya. Chart ekonomi ini tuh dibuat lebih dari 150 tahun yang lalu dan mencoba memetakan kapan ekonomi biasanya kacau dan kapan rebound lagi, which is akan menjadi peluang terbesar di setiap cycle-nya. Chart ini dikenal sebagai Banner Cycle. Kalau kamu lihat chart ini, ekonomi itu sebenarnya tuh tidak bergerak lurus dan nggak mungkin akan terus-menerus naik atau terus-menerus turun. Dia tuh bergerak seperti gelombang. Ada masa boomnya di mana semua orang optimis, bisnis berkembang, harga aset naik terus. Lalu ada juga masa panik di mana market jatuh, perusahaan mulai layoff juga, dan semua orang tiba-tiba jadi pesimis. Dan ini biasanya diiringi juga oleh konflik atau berita-berita dunia. Dan setelah itu biasanya muncul satu fase yang menarik lagi. Fase ketika ekonomi masih terasa berat, tapi harga aset tuh udah sangat murah. Dan menurut chart ini, yaitu banner chart, banyak orang kaya baru yang justru muncul di fase tersebut. Makanya hari ini aku mau bahas gimana cara kita bacanya dan gimana caranya kita prediksi juga. Tapi sebelum kita terlalu jauh, kita harus ngerti juga dari mana chart ini datang. Dan kenapa sampai sekarang masih sering dibahas oleh banyak investor. Di video ini aku bakal bedah 3 hal. Pertama, apa itu banner cycle dan kenapa chart ini dibuat? Kedua, kenapa krisis justru sering menciptakan orang kaya baru? Dan yang paling penting, gimana cara kita memanfaatkan dan membaca siklus-siklus seperti ini? Karena sebenarnya tujuan video ini bukan cuma buat nebak-nebak masa depan ekonomi, tapi buat ngerti gimana cara kita tetap naik di tengah siklus ekonomi yang selalu naik turun. Untuk memahami chart ini, kita harus balik lagi ke tahun 1875. Chart ini tuh dibuat oleh seorang petani dari Ohio bernama Samuel Banner. Bayangin seorang petani, dia bukan ekonom, bukan banker, bukan juga trader, tapi bener-bener a humble petani yang bangkrut setelah krisis besar Panic of 1873. Setelah kehilangan hampir semuanya, Banner mencoba mencari satu jawaban sederhana. Apakah krisis ekonomi itu sebenarnya punya pola yang berulang? Dia kemudian mempelajari data harga komoditas seperti pig, corn, atau hogs. Jadi data-data pangan yang waktu itu. Dari situ dia menemukan bahwa harga-harga ini tidak bergerak secara random aja, tapi bergerak dalam siklus yang naik turun. Nah, sebagai petani, Banner tuh udah sangat familiar banget dengan konsep cycle. Pastinya dia tahu bahwa musim itu mempengaruhi hasil panen. Hasil panen mempengaruhi supply, dan supply mempengaruhi harga. Dari logika itu aja, dia mulai berpikir bahwa ekonomi juga mungkin punya pattern dan musim-musim yang sama, atau punya musim sendirinya. Akhirnya dia membuat sebuah chart yang membagi waktu ekonomi menjadi 3 fase besar. Pertama, ada panic years. Ini adalah tahun ketika market itu bergerak sangat ekstrim. Harga aset bisa naik atau turun secara tidak rasional. Dan ini juga disebabkan karena panik. Biasanya di fase ini, market itu mengalami crash besar atau bubble pecah. Nah, ada juga yang disebut oleh good times. Ini adalah fase ketika harga aset itu sedang tinggi. Menurut Banner, ini tuh adalah waktu terbaik untuk menjual atau mengambil profit. Karena ketika semua orang itu optimis dan euforia, biasanya harga itu udah sangat mahal. So, it's too good to be true. Nah, yang ketiga ada juga yang dia sebut hard times. Ini adalah fase ketika ekonomi itu terasa berat banget. Bubble sudah pecah, bisnis melambat, banyak orang pesimis juga, dan harga aset turun cukup dalam. Tapi justru ini adalah fase di mana Banner merekomendasikan untuk membeli aset dan menyimpannya sampai boom berikutnya datang. Chart ini dikenal juga dengan nama periods on when to make money. Bayangin dari sebuah petani, dia bisa memprediksi kapan bisa menghasilkan uang. Yang menariknya, Banner juga menemukan beberapa pola interval waktu dalam siklus ekonomi. Untuk
puncak ekonomi, dia melihat pola sekitar 8 sampai 10 tahun. Untuk titik terendah harga, dia juga menemukan pola 11 tahun, kemudian 9 tahun, dan 7 tahun. Dan untuk krisis besar, dia memperkirakan siklusnya yang lebih panjang juga. Sekitar 16 sampai 18 sampai 20 tahun juga. Dia juga melihat hubungan antara harga komoditas dan siklus matahari sekitar 11 tahun, yang pada saat itu diyakini mempengaruhi hasil panen. Dari semua pola ini, Banner akhirnya juga membuat sebuah chart yang mencoba memproyeksikan siklus ekonomi hingga tahun 2059. So this guy itu tuh udah ahead of his time banget. Tentu saja ini bukan ilmu pasti ya, tapi menariknya beberapa kejadian besar dalam sejarah ekonomi ternyata muncul cukup dekat dengan pola yang dia gambarkan. Contohnya di mana? Chart Banner pada tahun 2007 adalah periode harga tinggi. Dan setahun kemudian dunia benar-benar mengalami krisis besar yaitu Global Financial Crisis. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kalau chart ini memang menunjukkan pola krisis dan pola boom, kenapa krisis justru sering menciptakan orang kaya baru? Ketika krisis itu terjadi, yang biasanya muncul di berita adalah layoff, perusahaan bangkrut, ekonomi melambat. Dan memang benar, krisis itu hampir selalu membuat banyak orang mengalami kesulitan. Tapi ada satu hal yang sering luput dibahas. Dalam sejarah market, banyak kekayaan besar justru dibangun setelah krisis terjadi. Contoh paling jelasnya deh, untuk saat sekarang, saat COVID-19 pandemik. Pada Maret 2020, market global mengalami crash besar. Indeks S&P jatuh ke sekitar 2.237 poin pada 23 Maret 2020. 3 tahun kemudian, indeks yang sama sudah kembali naik sekitar 4.500 poin. Artinya, market itu naik lebih dari 100% hanya dalam 3 tahun. Contoh lain yang lebih ekstrim adalah saham Tesla. Pada 18 Maret 2020, harga saham Tesla berada di sekitar $72 per share setelah disesuaikan dengan stock split ya ini. Kurang dari 2 tahun kemudian, pada 4 November 2021, harga Tesla mencapai sekitar 409 per share. Artinya saham ini tuh naik sekitar 460% dalam waktu sekitar 20 bulan. Inilah yang sering terjadi dalam siklus ekonomi. Ketika panik terjadi, harga aset itu sering jatuh lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Nah makanya hanya orang-orang yang ngerti chart ini atau orang-orang yang ngerti kepada market kondisi, mereka itu bisa nge-capture opportunity-nya. Aset yang kuat, apalagi biasanya itu mengalami recovery yang sangat besar. Makanya banyak investor besar itu selalu mengatakan satu hal, the best time to buy is when everyone else is afraid. Jadi waktu yang paling tepat untuk membeli adalah ketika semua orang itu takut. Tapi di sini walaupun siklus ekonomi terlihat jelas setelah kejadian terjadi, memprediksi timing market sebenarnya itulah yang saat ini masih sangat sulit. Sebuah studi dari Morningstar menemukan bahwa keputusan timing investor rata-rata justru mengurangi return sekitar 1,7% per tahun dalam 1 dekade terakhir. Jadi rata-rata investor hanya mendapatkan sekitar 6% return per tahunnya, sementara dana investasi yang mereka beli sebenarnya menghasilkan sekitar 7,7%. Selisih ini biasanya bisa tetap terjadi karena satu hal sederhana. Orang membeli saat euforia dan menjual saat panik. Jadi kalau chart seperti Banner Cycle ini tidak selalu akurat, bagaimana sih caranya kita memanfaatkan dengan benar? Hal paling penting yang harus dipahami adalah ini untuk kalian yang mau ngerti tentang cycle. Banner Cycle bukan alat untuk memprediksi masa depan secara pasti ya. Nggak ada yang 100% bisa diprediksi. Bahkan banyak penelitian modern menunjukkan bahwa market timing hampir selalu kalah dibandingin dengan strategi investasi jangka panjang. Tapi bukan berarti chart seperti ini tidak berguna juga sama sekali. Cara terbaik melihat Banner Cycle adalah sebagai kompas sentimen, bukan GPS akurat. Dia itu mengingatkan kita bahwa market selalu punya musim optimisme, musim panik,
dan juga musim recovery. Karena strategi yang paling masuk akal biasanya bukan mencoba menebak market dengan tepat, tapi membangun sistem yang bisa bertahan di semua siklus. Aku kasih tahu 3 prinsip sederhana yang biasanya digunakan investor jangka panjang juga. Pertama adalah tetap terinvestasi dalam jangka panjang. Karena melihat data historinya, missing hanya beberapa hari kenaikan terbesar di market bisa sangat merusak return jangka panjang. Kedua, kalian harus tetap diversifikasi aset. Portfolio yang terdiri dari saham, obligasi, dan aset lain biasanya jauh lebih stabil dibandingkan hanya bergantung pada satu jenis aset. Dan ketiga, rebalancing secara berkala. Ketika market naik terlalu tinggi, mungkin sebagian profit sudah bisa diambil. Ketika market turun, sebagian dana mungkin bisa dialokasikan juga untuk membeli aset yang lebih murah. Nah, strategi-strategi inilah yang mungkin terdengar sepertinya membosankan, tapi dalam jangka panjang, pendekatan sederhana seperti inilah yang justru bisa mengalahkan sebagian besar strategi market timing. Jadi kalau kita summarize dari awal sampai akhir, Banner Cycle ini sebenarnya bukan mesin waktu ya untuk memprediksi ekonomi. Jadi kalian gak bisa langsung peketiplek ngikutin Banner Cycle. Karena chart ini dibuat oleh seorang petani yang lebih dari 150 tahun lalu yang mencoba memahami satu hal sederhana. Kenapa ekonomi kita selalu naik turun? Dan benar ekonomi kita selalu naik turun. Dan walaupun metodenya berasal dari data komoditas seperti jagung dan babi, satu insight-nya yang dia masih temukan ternyata sekarang masih relevan. Kalau ekonomi itu bergerak dalam siklus, dan ada masa ketika semuanya terlihat bagus, ada juga masanya ketika semuanya terlihat jelek, dan ada masa recovery yaitu time to buy. Dan pertanyaannya sekarang itu bukan lagi apakah krisis akan datang lagi, tapi ketika siklus itu datang, apakah kita siap memanfaatkannya atau justru ikutan panik seperti kebanyakan orang? Coba komen di bawah ya.